Udah siang, pengen malam gitu. Manakib tadinya malam aja. Mau ini yang saya tahu. Nagih jadi pagi. Nagih lagi jadi subuh gitu ya. Yang manakib tadi sebulan sekali, jadi setiap hari sehari bisa 3 kali. Ini nagih gitu. Maka bersyukur kepada Allah, karena barokah abah, kita semua mendapatkan nikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah alaihim waladhdallin. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasif Allah Maslul, kita semua pada malam hari ini bisa kembali manakiban dimanapun kita berada. Yang berbahagia kita semua, khusus pada malam hari ini sangat bahagia Bapak Haji Andi Saputra sekeluarga sebagai pemangku manakib. Saya berdoa kepada Allah melalui wasilah daripada Tuan Syekh, karena barokahnya untuk beliau disehatkan jasmaniahnya yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, diistiqomahkan dalam iman dan Islam dan ihsan, dan juga selalu bahagia dunia akhirat dan untuk kepentingan kita semua karena barokah abawas al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, yang saya hormati para petugas manakib, ikhwan akhwat, bunda haya sekeluarga, dan seluruh keluarga besar manakiban online internasional yang berbahagia pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah setinggi langit, seluas bumi, bahwa kita sampai hari ini terus diberikan kehendak untuk terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita hitung-hitung, maka nikmat itu luar biasa. Ini bermanfaat untuk kepentingan kita semua ketika kita mensyukuri nikmat itu. Tetapi pada malam hari ini saya akan membahas sabda daripada pengersa Abah bahwa dari semua banyak nikmat Allah ada nikmat yang luar biasa. Abah Awas mengatakan wa ma an'amallahu ala abdin afdalu min ayyulhimahu dzikrah. Dan tidaklah Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, kata Abah, afdalu min ayyulhimahu dzikrah, mengungguli nikmatnya kehendak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak, kehendak itu adalah keinginan, adalah sesuatu yang tertanam di dalam diri kita, kita ingin. Jadi kita baru kehendak saja, ingin saja, ini sudah luar biasa nikmatnya. Apalagi kita berzikir kepada Allah. Baru kita nikmat ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abah pernah mengatakan bahwa hati-hati dengan sebuah kehendak. Hati-hati dengan sebuah keinginan. Kehendak itu bisa menjadikan kita bergerak. Kalau seandainya kita tidak punya kehendak, maka mati, kata Abah. Walaupun fisik kita masih hidup di dunia, tapi kalau kehendak kita tidak punya, maka sudah mati. Nah, jadi penting nih kita punya cita-cita, punya kehendak, keinginan yang positif. Satu cita-cita yang tinggi ini adalah sesuatu yang penting dan Abah mengatakan itu orang bisa hidup dengan kehendak. Kita diajarkan oleh guru kita, tasawuf kita bukan tasawuf yang menjauhi daripada dunia, tetapi tasawuf yang bagaimana kita menguasai dunia. Secara duniawi, kita berusaha keras untuk kita kuasai. Karena dunia ini harus ada di tangan kita. Dan hati kita hanya milik Allah. Gitu. Jadi jangan sampai dunia ini berada di hati kita. Yang di hati kita adalah Allah. Nah artinya kita bebas sebagai murid Abah. Orang-orang yang melakukan proses torikoh ini, yang menempuh torikoh ini bersama guru kita Syekh Mursyid, kita diberikan jalan untuk kita punya kehendak secara duniawi, kehendak secara kekuasaan,
kehendak secara keilmuan lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini kita boleh. Karena pengarsa Abah sendiri adalah seorang hamba Allah yang mempunyai kehendak yang sangat tinggi. Keinginan yang sangat tinggi. Cita-cita yang sangat tinggi. Maka dalam asas Thariqah Qadiriyah adalah apa? Himmatul aliyah. Himmatul aliyah, cita-cita tinggi. Himmatul aliyah itu bukan tulul amal, bukan berangan-angan, berandai-andai apabila jikalau misalkan, bukan itu. Himmatul aliyah adalah cita-cita yang positif, cita-cita yang tinggi, inilah kehendak. Secara duniawi, pengarsa Abah mencontohkan kepada kita bahwa beliau punya kehendak untuk mempunyai kendaraan, punya kehendak untuk bagaimana memiliki rumah, punya kehendak untuk memiliki harta dan lain sebagainya, dan semuanya untuk ibadah. Nah, artinya kita dibolehkan. Nah, ini mahal kehendak ini. Jadi kalau seandainya kita hidup tidak punya kehendak, ini bahaya. Ada orang mengatakan, saya nggak punya kehendak. Sudah sukses semuanya. Harta saya sudah ada, kendaraan saya sudah ada, pendidikan saya sudah tinggi, semua saya sudah pernah kemana-mana ke luar negeri. Apalagi saya nggak punya keinginan. Maka ini orang mati. Ini orang, dia dalam persoalan yang sangat kritis gitu. Karena berbahaya, dia akan mati gitu. Maka kehendak ini menjadi penting. Nah, apalagi kehendak ini adalah kehendak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan satu keinginan, satu motivasi kita ingin menjadi hamba Allah yang baik. Menjadi muslim yang soleh-soleha. Kita semua punya niat seperti itu. Buktinya apa? Sampai hari ini kita bertahan untuk ikut manakib, khotaman, kita bertahan untuk mengikuti Syekh Mursyid Aba Awas. Artinya kita punya kehendak untuk menjadi orang baik. Dan orang baik di sini adalah orang yang punya kehendak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada nikmat yang lebih hebat mengungguli kehendak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita semua yang mempunyai kehendak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sadari kita banyak khofla, banyak lupa, banyak lalai. Kita punya keinginan istiqomah di dalam khotaman, walaupun kadang lalai. Kita punya kegiatan, keinginan untuk istiqomah di dalam tahajud kita, walaupun kadang kita lalai atau suka lalai. Kita ingin zikir jahar kita yang banyak, tapi kita kadang mungkin lalai atau banyak lalai. Kita ingin mengikuti Syekh Mursyid amaliyahnya dalam 24 jam. Sunnah-sunnahnya. Kita punya keinginan, punya kehendak. Gitu. Walaupun kadang lalai, gitu ya. Atau sering lalai. Tapi ini sudah luar biasa, kata Abah. Nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan sebagai murid. Gitu. Karena apa? Karena semuanya ada dalam rangka kita taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak ingin seperti Abah gitu ya. Zikirnya, istiqomahnya, ini luar biasa. Maka berbahagialah orang-orang yang mempunyai kehendak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu saya menginap di Sirna Rasa ba'da tahajud sebelum subuh. Saya punya kesempatan bersama Abah berdua di tempat beliau di madrasah sebelum salat subuh berjamaah. Dan hari berikutnya juga sama. Kalimat Abah diulang. Ini penekanan. Abah mengatakan bahwa talqin zikir ini adalah jalan khusus. Rute khusus. Kendaraan khusus. Tidak semua orang memiliki rute ini. Walaupun dia ahli ilmu, profesor-profesor, walaupun dia punya pesantren yang banyak, kiai-kiai besar, tidak semua memiliki ini. Kata Abah, kita bersyukur talqin ini jalan umum. Mohon maaf, jalan khusus maksud saya. Abah mengatakan jalan khusus, bukan jalan umum. Ini rute khusus, kendaraannya khusus, dan orang-orang khusus. Namanya jalannya khusus, rutenya khusus. Tidak ada macet, tidak ada lubang-lubang, tidak ada kebanjiran. Jalannya melesat, lurus, kata Abah begitu. Maka banyak orang yang tidak tahu. Maka banyak orang yang benci.
Jangan-jangan kebencian mereka kepada jalan yang khusus ini menandakan karena mereka tidak tahu. Karena ini jalan khusus. Tidak semua orang tahu jalan khusus ini. Nah, maka talqin zikir ini adalah jalan yang jarang orang punyai. Maka kita lagi-lagi bersyukur. Ini jalan kita untuk menuju Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas saja banyak orang yang tidak suka dengan zikir kita. Pantas saja banyak orang yang tidak suka rute ini. Jalan khusus ini. Kendaraan khusus ini. Karena tidak tahu bahwa ini adalah jalan bagi orang-orang khusus yang tidak semua orang memilikinya. Nah, maka kita berbahagia kata Abah. Abah sampai menekankan berkali-kali ketemu saya 2 hari lalu itu seperti itu. Saya pikirkan, saya renungkan, Masya Allah. Betul, kita bukan jalan-jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang umum zikir kita ini. Nah, maka konsekuensinya apa? Orang-orang yang tidak menyukai zikir, orang-orang yang jauh daripada zikir, yang terjadi apa? Ya tadi, orang-orang yang kehidupannya seolah-olah merasa benar, tapi sebenarnya dia tidak benar, gitu. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Maka Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, fa innalahu ma'isyatan. Maka dia mendapati kehidupan yang ma'isyatan dzonka, yang sempit. Nah, jelas ini sempit di sini, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di sini. Artinya apa? Karena zikir ini nikmat yang luar biasa. Dia tidak merasakan nikmat lezatnya zikir ini. Ini sangat disayangkan. Orang hidup semua sama di dunia, tapi sepanjang hidup dunianya dia tidak merasakan nikmatnya berzikir. Mungkin nikmat makan dia dapatkan, nikmat minum dia dapatkan, nikmat-nikmat lain dia dapatkan karena karunia Allah. Tetapi ada nikmat yang luar biasa yang tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mempunyai jalan khusus, rute khusus. Orang-orang yang punya kehendak untuk mendapatkan nikmat yang khusus. Apa itu? Nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah mengatakan apa? Nikmat kita makan lama-lama tidak nikmat lagi. Kenapa? Ya sudah banyak aturan-aturan secara medis dan sebagainya. Maka kata Abah, kalaupun kita makan sampai dimakan semua, tidak pernah akan habis gitu. Yang akan habis adalah gigi kita. Minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, kehidupan, kekuasaan, dan lain sebagainya, itu nikmat. Tapi semuanya akan habis kata Abah. Semua nikmat itu akan habis. Semua itu ada batasnya. Tetapi ada nikmat yang tidak ada batasnya. Nikmat yang tidak pernah akan habis. Apa? Nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang muncul? Kebahagiaan, kebersyukuran, ketenangan, kedamaian. Jadi tenang dulu, baru kita. Jadi jangan sampai dibalik. Dapat harta dulu, jabatan dulu, baru tenang nyaman dulu. Abah mengajarkan tenang dulu, bahagia dulu, bersyukur dulu. Maka ini menjadi magnet untuk hal-hal lain dunia ini. Kata Abah seperti itu. Nah, disinilah kita, Masya Allah, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, bahwa nikmat zikir inilah, lezat nikmat zikir inilah yang tidak bisa dirasakan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan jalan khusus, kendaraan khusus. Apa itu? Ya melalui talqin zikir, itu pintunya. Jadi untuk mendapatkan nikmat yang tiada tandingannya, adalah pintunya adalah talqin. Karena zikir inilah nikmat yang luar biasa lezatnya, yang tidak akan habis, yang akan berzikir, kehendak untuk berzikir saja, ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Apalagi sudah berzikir, dia lezat sekali bagi orang-orang yang sudah istiqomah, yang sudah nikmatkannya. Kalau yang sudah istiqomah, sehari saja, atau jaharnya hanya 3 kali pada saat, ada yang kurang gitu. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat yang luar biasa, seperti kita makan gitu. Perasaan makan ini tuh pengen banget. Setelah makan, oh biasa saja. Ambil lagi yang lebih enak, lebih enak. Nanti ada yang kurang, karena biasa dia makan enak, ternyata dia makannya tidak enak. Maka sama dengan zikir ini, karena ada candu. Candu dalam hal positif. Bahwa dia punya kenikmatan yang nagih, 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 nagih. Zikir itu nagih. Maka orang-orang yang ahli zikir, ini nagih.
Kita lihat ya, kalau pengersa Abah guru kita pasti jelas modeling kita. Banyak murid Abah, mungkin Ikhwan Akhwat yang hadir hari ini pada malam hari ini, ada candu gitu. Pengennya lagi. Sudah khotaman, pengen khotaman lagi. Di bus, khotaman lagi. Udah pagi, khotaman lagi. Siang, khotaman lagi. Di tempat mana, pengen khotaman lagi. Dikit-dikit, pengennya manakib. Sudah manakib offline, ada online. Udah pagi, pengen siang. Udah siang, pengen malam gitu. Manakib tadinya malam aja. Mau ini yang saya tahu. Nagih, jadi pagi. Nagih lagi, jadi subuh gitu ya. Yang mana tadi sebulan sekali, jadi setiap hari, sehari bisa 3 kali. Ini nagih gitu. Maka bersyukur kepada Allah, karena barokah abah, kita semua mendapatkan nikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Senantiasa karomah barokah abos untuk kita semua menjadi ahli zikir yang nikmat dan terus-menerus menular bagi pasangan kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita, agar keluarga kita semua mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat zikir. Untuk saya, Bapak Ibu, ikhwan akhwat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karamah barakah abah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.